utama menabrak sejumlah kendaraan, 3 orang tewas. Polisi merilis sketsa wajah 2 pelaku penembakan yang menewaskan 2 orang polisi Jumat malam lalu. Berbagai lomba memeriahkan perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-68. Kami ajak Anda menikmati sajian musik indah dari 21st Night dan ngobrol dengan sejumlah personilnya dalam segmen Berisik Berita Seni dan Musik. Tergila-gila padamu, ku telah jatuh hati lebih jauh. Itu yang ku mau untuk lebih dalam. Ku tergila-gila padamu, ku telah jatuh hati lebih jauh. Itu yang ku mau untuk lebih dalam. Ku tergila-gila padamu, ku telah jatuh hati lebih jauh. Itu yang ku mau untuk lebih dalam. Ku tergila-gila padamu, ku telah jatuh hati lebih jauh. Itu yang ku mau. Itu yang ku mau untuk lebih dalam. Yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, itu yang ku mau. Itu yang ku mau. Itu yang ku mau. Itu yang ku mau. Yeah. Oh. Ya, luar biasa ya. Dibuka dengan Tergila, liputan 6 pagi akhir pekan kembali menyapa Anda di hari Minggu ini. Iya, tadi adalah bagian dari mungkin cuplikan lagu Tergila milik 21st Night yang nanti akan hadir dalam segmen Berisik Berita Seni dan Musik. Dan seperti biasa, liputan 6 pagi akhir pekan akan menemani Anda selama 1,5 jam ke depan dengan sejumlah informasi khas liputan 6 pagi akhir pekan, termasuk nanti kita akan rangkum nih berbagai macam lomba yang terjadi pada saat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang terjadi kemarin. Iya, 21st Night kita tahan dulu ya, nanti Iya. akan hadir di segmen 6 dan 7. Saya Boy Bakamaro. Saya Anastasia Putri, inilah liputan 6 pagi akhir pekan selengkapnya. Informasi pertama saudara, kecelakaan maut terjadi di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Diduga karena remblong, sebuah bis pariwisata menabrak sejumlah kendaraan di Cipanas, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini 3 orang meninggal dunia, seorang diantaranya bocah yang masih berusia 8 tahun. Beginilah kondisi sejumlah mobil dan sepeda motor yang terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Ciloto, kawasan Puncak, Cipanas, Sabtu kemarin. Akibat tumbukan keras, mobil-mobil itu tak utuh berbentuk lagi. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas macet panjang di kedua arah, yaitu dari Bogor menuju Cianjur dan sebaliknya. Tabrakan beruntun ini terjadi diduga karena rem bus pariwisata Hiba Utama dari arah Bogor menuju Cianjur tidak berfungsi atau blong. Bus menabrak 3 sepeda motor, lalu menabrak truk pasir, sebuah sedan, minibus Kijang, lalu menghantam sebuah bus lainnya. Tak juga berhenti, bus Hiba Utama itu lalu menabrak sebuah rumah dan tiang listrik sebelum akhirnya terhenti. Terus gimana? Ini motor 3 di atas dulu. Terus? Ya, parah juga. Terus bis menghantam motor? Menghantam ini, motor Ya. dulu, truk, sama ini. Lagi satu lagi Avanza di sana. Avanza. Ya terakhir masuk ke situ. Ada bus. Ya. Ada bus juga yang kena ya belakangnya. Ya. Akibat kecelakaan maut ini 3 orang tewas. Mereka adalah Rosmiati, warga Ciomas, dan Nurul Amalia, warga Cimanggis, Depok, serta Fahmi, bocah 8 tahun penumpang bus pariwisata.
13 orang lainnya menderita luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Cimacan, Cianjur. Sementara sopir bus diperkirakan loncat dari bus sebelum tabrakan sehingga bus melaju tak terkendali. Saat ini polisi tengah memburunya. Informasinya sopirnya sempat loncat juga atau gimana? Iya, sempat loncat. Terus sekarang hingga saat ini udah diamankan atau belum? Saat ini ya mohon doanya ya, sedang kita lakukan pencarian. Mohon doanya. Oh gitu, masih belum di ini. Ya, sedang kita cari orangnya. Sabar. Iya, sabar kakak, sabar. Ya Allah, ya Rabbi, cobaan. Sabar, kakak, sabar. Sabar ya, kak, cobaan. Sabar, Neng, sabar. Sabtu malam, jenazah Rosmiati dibawa pulang ke rumahnya di Kampung Neglasari, Ciomas, Kabupaten Bogor. Kedatangan jenazah disambut tangis duka keluarga. Beberapa orang histeris bahkan jatuh pingsan. Saat ditabrak bus Hiba Utama, Rosmiati dibonceng seorang putrinya dengan sepeda motor untuk bersilaturahmi ke rumah kerabat di Ciwidey, Bandung. Akibat diseruduk bus, Rosmiati tewas seketika sedangkan putrinya selamat meski terluka. Setelah disemayamkan di rumah duka, direncanakan jenazah Rosmiati dikubur di pemakaman keluarga Minggu pagi ini. Asep Didi dan Asep Solihin melaporkan dari Cianjur dan Bogor, Jawa Barat. Kita menuju ke liputan dari mancanegara. Ada sebuah kapal feri tenggelam setelah bertabrakan dengan kapal barang di perairan Provinsi Cebu, Filipina, dan lebih dari 200 orang dinyatakan hilang. Kapal feri Saint Thomas Aquinas yang membawa 870 awak dan penumpang bertabrakan dengan sebuah kapal barang berbobot 11.000 ton Sulpico Express di perairan Mactan, Talisay di Provinsi Cebu. Awalnya kapal feri Saint Aquinas hendak merapat ke Pelabuhan Cebu, namun pada saat yang sama kapal kargo Sulpicio bergerak menuju Davao di Mindanao. Tabrakan pun tidak terelakkan. Kapal feri berusia 40 tahun itu kemudian tenggelam dalam waktu hanya setengah jam. Para penyelamat kini tengah berupaya mencari 217 penumpang yang hilang. Cuaca gelap mempersulit proses evakuasi. Sejauh ini baru 26 orang yang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Kita kembali ke dalam negeri. Polisi terus berusaha untuk mengungkap kasus penembakan terhadap 2 anggota Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Jumat malam lalu. Sabtu siang polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara di Geraha Raya Pondok Aren. Polisi juga menyebar sketsa wajah 2 pelaku penembakan yang kini tengah diburu. Tim Puslapfor Mabes Polri Sabtu siang menyisir lokasi penembakan terhadap Bribka Ahmad Maulana dan Aibtu Kus Hendratno. Disisir juga beberapa meter dari lokasi mobil Bribka Ahmad Maulana terguling dan menabrak pohon di trotoar jalan. Selama sekitar 3 jam, tim Puslapfor bekerja termasuk mencari proyektil peluru. Menurut Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Irving Jaya, polisi baru menemukan 2 buah proyektil berkaliber 9,9 mm. Sama dengan yang ditemukan dalam penembakan terhadap polisi di Cirende dan Ciputat beberapa waktu lalu. Jadi kita ada dari tentang lapor dari pimpinan dari Polda langsung. Kalau berdasarkan proyektil ada berapa banyak, Pak? Masih tahu apa, Pak Kapolres? Proyektil ada berapa banyak, Pak? Proyektil masih belum ketemu. Ketemu, Pak ya? Sementara itu, mobil Bribka Ahmad Maulana yang terguling karena menabrak pohon saat mengejar pelaku penembakan terhadap Aibtu Kus Hendratno sudah dibawa ke Mapolsek Pondok Aren. Kabin mobil berantakan dan bercak darah berceceran. Sementara itu, Sabtu malam, Polda Metro Jaya merilis sketsa wajah 2 pelaku penembakan. Sketsa dibuat berdasarkan keterangan saksi-saksi di sekitar TKP. Pelaku pertama diperkirakan berbadan gemuk, berkulit hitam, berhidung besar dan berusia sekitar 30 tahun dengan tinggi 170 cm serta berambut gondrong. Saat beraksi, pelaku mengenakan jaket parasut hitam dan bertugas sebagai pembawa sepeda motor. Sedangkan pelaku kedua berusia sekitar 27 tahun, tinggi 168 cm, kulit hitam, bertubuh kurus dan rambut ikal tipis. Saat beraksi, pelaku kedua ini mengenakan kaos berwarna coklat berkerah. Ia bertugas menembak para korban. Anggota di lapangan, khususnya di Polsek dan Pos Polisi, apabila pergi atau berangkat kerja atau pulang kerja dini hari atau tengah malam sendirian, sementara ini untuk tidak menunjukkan atribut polisian. Dan kalau sudah masuk dinas dengan pakaian dinas dan bekerja seperti biasanya, agar minimal 2 orang, tidak boleh sendiri. Sejauh ini polisi sudah memeriksa 5 saksi, termasuk polisi dan pemilik sepeda motor yang dirampas pelaku. Masyarakat yang melihat atau mengetahui ciri-ciri pelaku diimbau segera memberitahu polisi.
Warga juga diminta tidak ragu menyampaikan informasi dengan menelepon 110 dan SMS ke nomor 1717. Rizky Thorik melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten, dan Arafah Supandi dari Jakarta. Polisi hingga kini belum memastikan identitas para penembak yang menewaskan sejumlah polisi, termasuk 2 polisi anggota Polsek Pondok Aren, Tangerang, Jumat malam. Namun pengamat terorisme meyakini para pelaku adalah anggota kelompok teroris jaringan Abu Umar yang beraksi sebagai balas dendam. Penembakan terhadap 2 polisi anggota Polsek Pondok Aren, Aibtu Kusendratno dan Bribka Ahmad Maulana oleh orang tak dikenal, diyakini oleh pengamat terorisme Universitas Indonesia Al-Haidar sebagai ulah para teroris. Penembakan itu dilakukan sebagai balas dendam atas gencarnya penangkapan polisi dari Densus 88 terhadap kelompok mereka. Aksi itu sekaligus untuk menunjukkan kebencian kepada institusi Polri. Menurut Al-Haidar, berdasarkan pola penyerangan, para penembak kedua polisi adalah anggota jaringan teroris Abu Umar. Kelompok ini menyerang polisi tidak lagi menggunakan bom bunuh diri karena tidak memiliki dana untuk merakit bom. Mereka memutuskan menargetkan polisi itu karena kelompok Densus 88 dianggap sebagai wakil dari kepolisian yang sudah melakukan kezaliman terhadap mereka, dan kelompok ini ingin membalas kepada kelompok Densus 88, tapi mereka tidak tahu di mana tempatnya. Jadi sasaran yang paling mudah untuk mereka mereka lakukan pembalasan itu adalah kepada polisi lalu lintas dan polisi-polisi biasa yang sedang bertugas. 2 anggota Polsek Pondok Aren, Aibtu Kusendratno dan Bribka Ahmad Maulana, tewas ditembak orang tak dikenal Jumat malam. Sebelumnya, 2 polisi lain juga ditembak orang tak dikenal, yaitu Aibtu Duyatno, anggota Polsek Cilandak, dan Aibtu Fatah Saktiono, anggota Polsek Gambir. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Bertepatan dengan hari libur 17 Agustus serta akhir liburan sekolah, kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat dipadati ribuan kendaraan. Kemacetan sempat terjadi hingga mencapai 6 km. Guna mengurai kemacetan, pihak Lantas Polres Bogor memberlakukan sistem buka tutup satu arah ke kawasan Puncak. Kepadatan di kawasan wisata Puncak sudah mulai terjadi sejak pukul 6 pagi hingga siang hari. Panjang antrean bahkan mencapai 5 km mulai dari pintu keluar tol Ciawi hingga jalur Cisarua. Kepadatan yang paling parah terjadi di jalur rawan macet, jalur menuju kawasan pintu masuk kawasan wisata seperti Taman Wisata Matahari dan Taman Safari. Mau ke Cibodas, liburan juga, liburan belajar sama halal-halal. Sementara warga masyarakat yang pending di Riung Gunung ke atas dari arah Cianjur menuju Jakarta mohon bersabar karena memang untuk kita sekarang lagi prioritas volume arus dari arah Jakarta menuju Puncak. Untuk mengurai kemacetan yang cukup parah, pihak kepolisian Lantas Polres Bogor baru memberlakukan sistem buka tutup pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, satu arah menuju ke Puncak. Diperkirakan lonjakan kendaraan masih akan terjadi hingga bersama dengan usai liburan sekolah. Asep Solihikan dari Bogor, Jawa Barat.